Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kullih wa kafaa billahi shadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Muhammad Rosidi SMM. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Farhan Pratama, Prodi dari Pendidikan Ekonomi A semester 1, ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertemakan tentang pembahasan surat Al-Anfal ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yaitu itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Kemudian isi kandungan surat Al-Anfal ayat 2 hingga ayat 4, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang mukmin itu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, atau karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang beriman adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan dan kemuliaannya. Karena itulah ketika ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu mengenai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dan kekuatannya, mereka merasa ngeri dan bergetarlah hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat mengenai kemurahan, kasih sayang, rahmat dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasakan ketentraman dalam diri mereka dan bertambah keimanan mereka. Orang-orang yang beriman itu mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai keadaan apapun, dan mereka menggantungkan diri kepadanya mengenai segala urusan dalam hidupnya. Sekali lagi, orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang mendirikan sholat sebagai bukti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membelanjakannya hartanya tanpa mengharapkan imbalan dan bermurah hati terhadap
apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, baik berupa makanan dan minuman serta harta benda lainnya. Sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagai yang dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah yang maha mulia menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang diungkapkan di atas adalah benar-benar memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang beriman. Ayat ini mengatakan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggiannya di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Begitulah orang-orang ini mempunyai kedudukan dan derajat yang tinggi berupa kehormatan di surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka dan makanan lezat yang tidak habisnya. Itulah sebabnya beberapa penafsir Al-Quran mengatakan bahwa rezeki yang mulia berarti makanan yang tiada habisnya, yang sangat banyak dan suci, dan diberikan kepada mereka tanpa celah di hari pembalasan nanti. Rezeki yang mulia itu akan berupa surga yang kekal abadi. Sebagai perbandingannya dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagai sebahagian mereka ialah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengejarkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tanda-tanda orang mukmin, lelaki dan perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas, karakteristiknya dari orang beriman itu adalah: 1. Ciri pertama menunjukkan bahwa mereka mengajak orang-orang pada kebaikan. Yang kedua, mereka mencegah orang-orang dari kebiasaan buruk, kekejian, dan hal-hal yang melanggar syariat agama. Yang ketiga, bertentangan dengan munafikin yang selalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin itu selalu mendirikan salat, terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hati mereka menjadi bercahaya dan pikirannya sadar. Yang keempat, sekali lagi berlawanan dengan munafiqin yang kikir. Orang mukmin mengeluarkan sebagian dari kekayaannya sebagai zakat di jalan Allah dan untuk Allah dan untuk mendukung hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk memperbaiki kondisi masyarakat mereka. Yang terakhir, yang kelima, ialah orang-orang munafik itu merugikan, membangkang, dan berbuat di luar lingkaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang mukmin mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan dengan demikian, perilaku yang harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang ketiga, hendaklah kita mengeluarkan zakat atau sedekah. Yang keempat, menjaga diri dari perbuatan zina. Yang kelima, menjaga amanah dan janji. Keenam, menjaga sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh, hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, senantiasa kita membacakan ayat-ayat Allah yang qauliyah atau Al-Quran, atau ayat kauniyah, yakni ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta ini. Dan yang ke-9 ialah saling menolong sesama umat beragama. Dan yang ke-10, berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang surah
Al-Anfal ayat 2 hingga ayat 4. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari manusia itu sendiri. Walafkum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.